Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Ega Eri Adi dengan NIM 241101052. Nah, jadi di sini saya akan berpresentasi singkat tentang tugas UTS Statistika Inferensial, yang dimana tugas saya kali ini sebagai berikut. Jadi kasus yang saya ambil, kasus singkatnya, yaitu seorang peneliti ingin menguji pengaruh metode pembelajaran tiga level A1, A2, dan A3 dan jenis kelamin menjadi dua level yaitu laki-laki dan perempuan terhadap skor hasil belajar. Jadi di sini diminta untuk melakukan analisis asumsi dan two-way ANOVA dengan data dummy yang dibuat sendiri. Aturan pembuatan data yang pertama, bentuk data final yaitu data tabel dengan kolom minimal ID metode A1, A2 per A3, gender M per F, skor, dan jumlah observasi versal for kombinasi metode gender N sama dengan 15 sampai total observasi 3 kali 2 kali 15 sama dengan 90. Yang dimana nilai skor harus berupa angka berkisar antara 10 sampai 100. Yang dimana miss skor ujian buat data bervariasi, jangan semua sama. Dan cantumkan cara Anda, jadi cantumkan cara menghasilkan data. Manual, Excel, JASP atau SPSS, dan lainnya. Isi jawaban saya, di mana data saya, dataset, yaitu sebagai berikut. ID, metode, gender, dan skor. ID, metode, gender, dan skor berjumlah 90 dan statistika deskriptif per sel, yang dimana kelompok A1 A1 underscore M, yang dimana main-nya 70 banding 33, mediannya 70, SD-nya 4,01 dan seterusnya. Dan di bagian C ada hasil ujian normalitas, di mana tabel ditambah key strip key plot plus interferentasi. Ada kelompok, ada statistika Saviro-Wicks, V-min value, interferentasi A sama dengan 0,05. Sebagai berikut. Nah, di bagian interpretasi di mana semua kelompok memiliki V-value sama lebih dari lebih dari 0,05 sehingga tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol bahwa data berasal dari distribusi normal. Dengan kata lain, data pada setiap sel terdistribusi normal sebagai berikut. Ini beberapa kurva singkat bisa dicermati. Ki min ki plot A1 underscore M dan ki min ki plot A2 underscore F. Nah, sebagai berikut ini contohnya. Nah, hampir mirip dengan yang di atas. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil, yaitu semua kelompok lolos uji normalitas Severo-Wicks atau dalam kurung P lebih dari 0,05. Adapun key min key plots pada dua kelompok menunjukkan pola mendekati garis lurus atau memperkuat hasil uji statistik. Mohon maaf. Dan ada yang kesimpulan ketiga itu data memenuhi asumsi normalitas untuk analisis two-way ANOVA.
Bagian D, hasil uji homogenitas tabel plus interpretasi, di mana Levens Levens test lebih tahan terhadap pelanggaran normalitas dibandingkan Bartlett test, sehingga lebih direkomendasikan untuk data hasil belajar yang mungkin tidak sepenuhnya normal. Hasil uji Leven, di mana misalkan hasil uji Levens tes pada keenam kelompok A1, M, A1, F, A2M, A2F, A3M, A3F adalah sebagai berikut. Yaitu statistik ujinya adalah 1,12 dan v-value-nya 0,350. Interpretasinya, v-value sama dengan 0,350 lebih dari 0,05. Maka tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol bahwa varians antara kelompok adalah sama atau homogen. Kesimpulannya, asumsi homogenitas varian terpenuhi, data dapat digunakan untuk analisis 2Y ANOVA. Bagian E ada tabel ANOVA dua faktor plus interpretasi efek utama dan interaksinya. Pertama, ada hipotesis 2Y ANOVA yang mana efek utama atau main effect metode pembelajaran nol, tidak ada perbedaan rata-rata skor hasil belajar antara metode pembelajaran. H1 ada perbedaan antara rata-rata skor hasil belajar antar metode pembelajaran. Adapun gender, jenis kelamin, H0 tidak ada perbedaan rata-rata skor hasil belajar antara laki-laki dan perempuan. H1 ada perbedaan rata-rata skor hasil belajar antara laki-laki dan perempuan. Adapun efek interaksi atau interaction effect yang dimana HU tidak ada interaksi, H1 ada interaksi. Adapun hasil dari 2Y ANOVA yang dimana tabel ANOVA sebagai berikut bisa dicermati dan adapun interpretasinya yaitu efek utama atau metode F sama dengan 61,11 P lebih dari P kurang dari 0,001 atau signifikan ada perbedaan rata-rata skor hasil belajar antar metode pembelajaran. Efek utama gender F sama dengan 10,00 P dan P sama dengan 0,002. Yang signifikan ada perbedaan rata-rata skor hasil belajar antara laki-laki dan perempuan. Efek interaksi metode X gender F sama dengan 1,11, P sama dengan 0,334. Tadi tidak signifikan, tidak ada interaksi antara metode pembelajaran dan jenis kelamin terhadap skor hasil pembelajaran. Adapun post hoc dan plot interaksi, di mana post hoc atau karena efek utama metode signifikan dan lebih dari dua level, lakukan uji plot hoax. Misal Tuki HSD untuk mengetahui pasangan mana yang berbeda signifikan. Nah, adapun efek interaksi karena interaksi tidak signifikan, jadi V lebih dari 0,005. Tidak perlu analisis, simple efek atau plot interaksi. Jadi kesimpulannya, metode pembelajaran dan gender berpengaruh signifikan terhadap skor hasil pembelajaran. Yang kedua, tidak ada interaksi signifikan antara metode dan gender. Dan kesimpulan yang tiga adalah pot hoc diperlukan untuk metode, tidak untuk gender atau interaksi. Dan yang keenam ada grafik interaksi atau plot garis dan pembelajaran seperti ini. Bisa dicermati. Jadi yang biru itu laki-laki, yang warna pink itu perempuan. Nah, kesimpulan dari data grafik, yang dimana grafik melampirkan mean score atau skor rata dari 6 kelompok yang berbeda. Seperti ini, A1M, A1F, A1M, dan A1 seterusnya.
Nah, seterusnya ada analisis pola data. Yang pertama, perbandingan antara kelompok A1, A2, dan A3, di mana kelompok A2 memiliki performa terbaik dengan skor tertinggi yaitu 80 untuk kedua gender. Adapun kelompok A1 berada di tingkat menengah yaitu 7 dengan skor 75 yang sama untuk laki-laki dan perempuan. Adapun kelompok A3 yang memiliki variasi terbesar laki-laki mendapat skor terendah 70, sedangkan perempuan mendapat skor menengah 75. Dua perbandingan berdasarkan gender, yang dimana di kelompok A1 dan A2 tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Di kelompok A3, perempuan skornya 5 poin lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dan secara keseluruhan, perempuan cenderung lebih konsisten dengan skor minimal 75. Jadi kesimpulannya atau rekomendasi lampiran kode dan datanya, yang pertama, asumsi normalitas. Uji normalitas Severo-Weyk pada setiap kelompok sel menunjukkan bahwa semua v-value lebih dari 0,05. Ini berarti data pada setiap kelompok terdistribusi normal sehingga asumsi normalitas untuk ANOVA terpenuhi. Adun asumsi yang kedua yaitu asumsi homogenitas varians, yang dimana uji Leven menghasilkan v-value sama dengan 0,350 lebih dari 0,05 sehingga varian antara kelompok dapat dianggap homogen. Dengan demikian asumsi homogenitas varian juga terpenuhi. Hasil dari two-way ANOVA, yang dimana efek utama metode pembelajaran dan gender signifikan terhadap skor hasil belajar atau V kurang dari 0,005. Tidak ditemukan interaksi signifikan antara metode dan gender, yaitu P lebih dari 0,05. Karena efek utama metode signifikan dan terdiri dari lebih dari dua level, analisis post hoc diperlukan untuk mengetahui perbedaan antara metode. Jadi, rekomendasi dan alternatif jika asumsi dilanggar. Jika asumsi normalitas atau homogenitas varian tidak terpenuhi, alternatif yang pertama yaitu transformasi data, yaitu lakukan transformasi misal log, akar, atau box scope pada data untuk mendekatkan distribusi ke normal dan atau menstabilkan varian. Setelah ulangi uji asumsi dan ANOVA. Dan alternatif yang kedua, yang di mana uji non parametrik, yang jika transformasi tidak berhasil, gunakan uji non parametrik seperti Kruskal-Wallis untuk efek utama atau uji Friedman. Uji non parametrik tidak memerlukan asumsi normalitas dan homogenitas varian, namun interpretasi hasilnya lebih terbatas. Jadi implikasinya itu penggunaan uji non parametrik dapat mengurangi kekuatan statistik dan tidak memungkinkan analisis interaksi secara langsung seperti pada ANOVA. Oleh karena itu, untuk menjaga terpenuhinya asumsi sangat penting untuk validasi hasil. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Saya tutup dengan Pramesanti. Om Santi 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 Om.